Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatul Islamnya, NIM 048. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan e-Pocketbook berbasis literasi sains pada materi pemanasan global siswa SMP kelas 7. Di era pembangunan sumber daya, manusia berperan penting dalam mengatasi masalah tantangan dunia yang semakin kompleks. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan demi menyiapkan generasi sumber daya manusia yang bermutu. Era revolusi 4.0 adalah era baru di mana pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan tantangan masa depan yang semakin beragam. Menurut Suwardana, sistem pendidikan dalam memasuki revolusi industri 4.0 dituntut berbenah diri, memperbaiki aspek penunjang proses pembelajaran. Terbukti dengan adanya teknologi digital dapat membuat distribusi informasi menjadi lebih efisien. Selain membutuhkan inovatif, kreatif yang memanfaatkan perkembangan teknologi, pendidikan siswa Indonesia juga perlu dilengkapi dengan keterampilan era globalisasi, yaitu seperti literasi sains. Literasi sains adalah suatu kegiatan mendalami sains dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber belajar memiliki beberapa bentuk, diantaranya merupakan buku teks pegangan siswa. Buku teks yang berukuran besar biasanya berbentuk buku paket, sehingga siswa jarang menggunakan buku tersebut karena malas membawa buku yang besar dan berat. Untuk membuat siswa tertarik, buku tersebut harus dirancang agar menarik sehingga siswa merasa tertarik dengan dan nyaman membaca buku. Dengan kemajuan teknologi digital, oleh karena itu perlu diinovasikan baru yang dapat mengikuti tren dan memudahkan siswa belajar. Seperti pengembangan e-Pocketbook. Pocketbook adalah buku saku kecil yang efisien dalam penggunaannya dan membuat informasi-informasi mengenai suatu materi tertentu. Namun, buku bacaan seperti itu terkadang memakan ruang, membuat siswa bosan dan tidak tertarik membaca apalagi membuka. Untuk mensiasati hal itu, media pembelajaran buku saku ini dibuat dalam bentuk digital atau disebut dengan e-Pocketbook. Di zaman sekarang, hampir setiap siswa memiliki smartphone yang mereka gunakan secara fasih. Pocketbook digital atau e-Pocketbook akan dibuat dalam bentuk software sehingga siswa dapat dengan mudah mengaksesnya melalui Android mereka masing-masing. Materi pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suhu rata-rata atmosfer bumi secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas karbon dioksida, gas metana di atmosfer bumi merangkap panas. Dalam permasalahan tersebut, solusi yang diharapkan yaitu adanya media pembelajaran interaktif yang membuat siswa meningkatkan literasi sains siswa. E-Pocketbook dianggap menjadi solusi atas permasalahan di atas. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan media Pocketbook berbasis literasi sains. Yang kedua, yaitu bagaimana keterbacaan media e-Pocketbook berbasis literasi sains pada materi pemanasan global. Yang ketiga, yaitu bagaimana respons siswa terhadap media e-Pocketbook berbasis literasi sains. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan media e-Pocketbook berbasis literasi sains. Yang kedua, untuk mengetahui keterbacaan media e-Pocketbook berbasis literasi sains. Yang ketiga, untuk mengetahui respons peserta didik terhadap media e-Pocketbook berbasis literasi sains. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi siswa. Dapat digunakan sebagai sumber materi yang menarik dengan desain yang bagus. Yang kedua yaitu guru. Dapat menjadi sarana atau inspirasi media pembelajaran baru bagi guru yang dapat diterapkan pada siswa untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan semangat belajar sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu bagi peneliti.
bagi peneliti dapat menjadi pengetahuan yang baru dalam mengembangkan produk media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kompetensi sebagai calon guru di masa depan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Menurut Gardner dan Binks mengungkapkan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari tape recorder, kaset, video kamera, film, slide, foto, dan gambar grafik. Media juga dapat diartikan sebagai perangkat yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media juga dapat diartikan sebagai software atau perangkat lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang disajikan menggunakan peralatan. Selanjutnya yaitu pocketbook. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan terus berkembang sebagai strategi. Pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam electronic learning atau e-learning sebagai bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Sistem Android sudah berjalan sejak pertama kali memperkenalkan Open Handset Alliance pada tahun 2007. Android merupakan operasi terbuka yang secara agresif dipopulerkan oleh Gardner. Selanjutnya yaitu literasi sains. Literasi sains berasal dari gabungan dua kata, yaitu literatus artinya tanda dengan huruf, dan sains yaitu memiliki arti pengetahuan. Bisa mendefinisikan literasi sains sebagai kapasitas untuk kemampuan ilmiah mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti data agar dapat memahami dan membantu penelitian untuk membuat keputusan tentang dunia alam. Menurut penelitian yang relevan, media pembelajaran berupa buku saku berbasis Android dinyatakan valid dan praktis dalam penelitiannya, dengan total rata-rata validasi media sebesar 4,26% dan kepraktisan sebesar 86,32%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam tahapan pengembangan media e-pocketbook ini dengan menggunakan model 3D yang diturunkan dari model 4D. Namun dari penelitian ini hanya pada tahap develop yang digunakan karena tahap disseminate akan memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga pemikiran. Tahap yang pertama yaitu dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya guna memastikan bahwa desain tersebut sesuai dan tepat. Yang kedua yaitu desain, yang bertujuan untuk melakukan perancangan media pembelajaran sesuai draft spesifikasi pada tahap define. Yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Dilakukan sebagai penyempurnaan draft atau revisi draft akhir sehingga dapat melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Metode pengembangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan media ajar dalam bentuk mobile pocketbook, sehingga penelitian ini dikenal dengan penelitian R&D. Waktu dan tempat pengembangan subjek dari penelitian ini adalah 35 orang siswa SMP Negeri 2 Keraton di Pasuruan. Prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu penulisan draft. Penulisan draft pocketbook ini disesuaikan dengan kerangka kebutuhan penelitian dengan memperhatikan spesifikasinya. Yang kedua yaitu tahap validasi. Validasi yaitu memvalidasikan pocketbook digital kepada ahli materi dan ahli media. Yang ketiga yaitu revisi. Berdasarkan hasil penyuntingan, penelitian melakukan revisi sesuai kekurangan e-pocketbook. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Setelah pocketbook dinyatakan valid dan layak, maka pocketbook diimplementasikan dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Berdasarkan tahap implementasi, pocketbook perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi diperoleh dari angket dan catatan lapangan pada tahapan evaluasi dilakukan di revisi akhir.
desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan 5 desain, yaitu analisis, implementasi, desain, evaluasi, dan develop. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, literatur, dan angket. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis data validasi ahli. Hasil penilaian para ahli media dan media pembelajaran yang masih dalam bentuk huruf diubah menjadi skor sesuai dengan ketentuan tabel, yaitu dengan keterangan sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, dan K dengan skor 2, sangat kurang dengan skor 1. Menghitung penilaian total kelayakan dari setiap aspek dengan rumus X sama dengan sigma N per I sama dengan I1 per X dibagi N. Dengan keterangan X yaitu rata-rata akhir, X yaitu IX yaitu kelayakan angket tiap aspek, N banyaknya pertanyaan, dan C mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang sesuai dengan kriteria pada tabel 3.2. Yang kedua yaitu data analisis respon siswa terhadap produk. 1. Mengubah hasil penelitian peserta didik yang masih dalam bentuk huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan pada tabel 3.1. Yang kedua yaitu menghitung penilaian kelayakan dari setiap aspek dengan rumus sebagai berikut. Dari rumus yang pertama, dengan X sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 4 dengan keterangan sebagai berikut. X sama dengan rata-rata akhir, IX rata-rata kelayakan tiap angket, tiap kelayakan angket tiap aspek, N merupakan banyaknya pernyataan. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang sesuai dengan kriteria pada tabel 3.2. Mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.